Bang, ini lagi ngapain bang? Bantu-bantuin orang nih buat nambahin makan. Emang bisa ngeliat bang? Ngupasin kayak gitu? Karena ini aku masak di tangki. Enggak, maksudnya emang abang bisa ini ngupas kalau tanpa melihat barangnya gitu? Diraba-raba lah. Bang, gimana sih bang kejadiannya bang? Sampai abang nggak bisa ngeliat gitu? Ya lagi keluar kecelakaan di kerjaan, jatuh dengan tangga. Jatuh di tangga. Terus? Ya tiba-tiba kan di rumah sakit. Siapa sadar nggak lihat. Udah berapa tahun itu? Selama 7 tahun ada. Kalau bantu-bantu ngupas kayak gini nih bang, biasanya dari jam berapa sampai jam berapa bang? Nggak diinin sih, nggak targetin sih ya kan, dan bisa aja kan. Upahnya juga nggak seberapa kan. Berapa sih bang upahnya kalau misalkan abang bantuin ngerjain gitu? Sehari bisa 20.000, 25 kan. Nggak pasti sih. Baik kalau dapat kita aja kan, kerja kita gimana. Kayak ngepas-ngepasin gitu, terus ini ya bang, nata-nata ini ya, misain ini ya, kertas putih itu ya. Bang, anak ada berapa sih bang? Emang sendirian? Emang anak gak kerja emang? Anak kerja dia di parkiran, kan abang. Kan buat ngiring-ngiringin beban dia juga kan, kita bantu sendiri. Cowok apa cewek bang? Cewek. Jaga parkiran di Tanah Abang sana? Iya. Buat ngebantu buat makan lah ya. Itu dirapiin emang ya? Buat ditimbang ya? Abang, rumahnya sebelah mana sih bang? Ini datang. Nah, terus ke rumah sana, kalau nggak bisa ngeliat gimana? Bisa jalannya? Ini raba-raba gitu kan, di belakang tembok. Emang kata dokter nggak bisa disembuhin atau gimana? Udah fatal katanya, urat sarafnya nggak bisa. Kita udah pasrah aja kan. Iya, iya. Mana ya? Yuk, bang, kalau udah kelar ini dibawa kemana nih? Apa ya? Nih kalau udah kelar bantuin kayak gini ke orangnya gitu. Iya. Ya udah ya. Di mana aku pengen tahu tempatnya? Alas pisaunya tuh. Iya. Katanya mau ke taruh abangnya. Ini dikasih yang punya. Kasih di mana bang? Mana ibunya itu? Nih. Ini di mana nih bu? Terus kemana nih bang? Kalau udah pulang? Di mana rumah bang? Awas! Mana bang rumah bang? Yang ini ya?
Sate bang. Ini nggak ada lampunya bang. Abang sendirian di sini. Rumah mana? Bang izin nyalain bang ya. Abang sendirian di sini, yang mana berdua ya? Yang parkiran itu, yang jaga parkir itu ya? Abang sini kontrak berapa? 400. Jadi uang tadi tuh buat tambahan-tambahan buat makan ya? Sambil dibantu anak gitu ya? Siang. Ini apa nih bang? Ikan. Ikan apa? Oh iya lele. Dimakan itu kan orang yang belanja. Gimana bagaimana? Dipelihara kalau udah gede kan digoreng tuh orang-orang yang lumayan kan orang belanja kan. Oh jadi melihara lele itu buat tambah-tambahan makan gitu. Tapi kan masih kecil-kecil nih bang. Iya. Pisang juga kan. Bukan kita Vincent itu orang sopan. Ya bang. Jadi abang penghasilan abang sehari itu 20.000 itu ya. Oke. Makasih loh bang. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Amma ba'du. Pemirsa, para subscriber dan juga dimanapun Anda berada, insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini saya berada di Jakarta, daerah kawasan Taman Mini, dalam rangka yaitu ingin bersilaturahmi dengan Bapak Arif, yang mana Bapak Arif ini adalah salah seorang yang sekarang keadaannya tidak bisa melihat karena kan kecelakaan kurang lebih sekitar 7 tahun yang lalu. Sekarang beliau ini usahanya hanya mengumpulkan barang-barang longsor seperti aqua, dikupas sendiri dan menghidupi anak buah. Mari kita ikuti perjalanan pada siang hari ini, insya Allah inspiratif dan juga penuh hikmah, memberikan pelajaran buat kita semuanya. Karena yang tidak bisa melihat kekurangannya itu, dia masih bisa bertahan hidup dengan mencari rezeki yang halal.
tetap semangat dalam menjalankan kehidupan. Ini adalah perbuatan yang sangat mulia. Mudah-mudahan kita semuanya termotivasi, kita semuanya bisa mencontoh bahwa inilah hidup harus butuh perjuangan. Kita ikuti perjalanan saya ke rumah Bapak Arif. Mari. Baik. Ngapain ya? Gimana kabarnya, sehat? Ya, Alhamdulillah. Ini keseharian memang begitu. ya tiap hari sih kalau lagi banyak itu aja sama sekarang. Bang Arif di rumah tinggal sama siapa? Kemarin Dua. iya. Anak yang pertama Anak pertama ya. udah kerja. Udah di ini Tanah Abang kerjanya Bagian apa? bagian perparking. Oh, kedua. Kedua udah nikah, berumah tangga. Ya, alhamdulillah saya hari ini silaturahmi ke Bang Arif. Iya. Dalam rangka silaturahmi ingin melihat kehidupan atau kegiatan dan Bang Arif sehari-hari katanya memang ngumpulin aqua, dan aqua dikumpulin dan itu untuk apa? Ada kehidupan, belanja, makanan ya, makan sehari-hari. Ini setiap hari berarti begini, ngumpulin. Ini dari hasil ini, botol ini berapa ini? Enggak sendiri tergantung pada yang itu kan 50, 15. Apa? Sekarung. Karung. Iya. Karung begini berarti ya? Iya. Mungkin ada 10 kiloan. Ini nyari sendiri apa? Siapanya? Kita akuanya? Apa emang kupasin doang? Pasien doang kita nggak nyari nggak bisa. Oh iya ya. Tapi ini bisa ngupasin tanpa Ya biasa lah. Dari masih muda juga kemarin sebelum kita kerja ya kerja gini ya. nggak bisa lihat. Sama dari 12. Itu kecelakaan apa bagaimana? ya mulai lagi kerja di Kalibata di sini apa di apartemen kan bagian kayak habis gitu pembersihan gitu. Lagi istirahat kita kan makan biasa di tangga darurat tuh. Mungkin salah nginjek kita kan kelebihan nginjeknya. Ya, apa kayak kepleset gitu di tembok. Pernah ke dokter belum? Dokter udah cepet. Apa karena hasilnya ini ya nunggu kewajiban puasa aja katanya. Kalau pintar mana udah nyampe saya. Oh udah, intinya udah ikhtiar kemana aja hasilnya. Bisa, tapi itu Oh. kata buat saya. Jual buat hidup kan. Istri masih ada istri? Nggak ada, udah bisa. Oh udah bisa. Berarti ngurus kehidupan makan ini sendiri. Iya, sama anak saya Dibantu sama anak ini. dia baru ada 2 tahun. Jadi pemirsa, Bang Arif ini udah nggak bisa ngelihat ini 12 tahunan ya Bang? Udah 8 tahun. 8 tahunan. Dari 2012. Dari 2012 sampai sekarang karena kecelakaan lagi kerja dan sudah ikhtiar kemana saja hasilnya masih begini-gini juga. Buat yang ini Iya. aja puasa ya kan. Tapi kan itu Bang, kalau secara tidak langsung Iya. orang yang nggak bisa melihat secara zahir, tapi insya Allah mata batin ini bisa lihat bersih kita dari dosa, dari kegiatan kita bersih. Ya mohon maaf nih, ini kalau bersih ini pernah gores apa gitu? Pernah bisa kadang-kadang kelewatan. Coba saya pinjam pisaunya, nyobain ya, bisa nyobain. Ini Bang Arif yang bisa ngeliat aja.
mohon maaf, masih bisa kerja yang halal, apalagi orang-orang yang diberikan sehat, walafiat. Tentunya itu harus lebih semangat lagi, karena sosok Bang Arif aja sangat semangat untuk mencari nafkah buat anak-anak. Anak masih sekolah, udah kerja semua. yang satu udah nikah ya dengan anak semua. Ini namanya nikah berarti kan udah ngurusin rumah tangganya ya. Iya. Itu nyata kalau bersih banget mah agak susah. Kalau bersih banget agak susah. Sulit juga sih kalau ini. Tuh pemirsa, kalau yang botol begini bersihin juga ini. Begitu ya? Kita dibedain. Harganya beda. Begini pemirsa nih, kerjaan Bang Arif setiap hari paling kecil menghasilkan berapa? 20.000, 15.000 paling kecil, 20.000 paling gede berapa Bang? 20. Ya, 20.000 berarti kalau sebulan 600.000. Sedangkan makan di Jakarta itu biayanya mahal ya. Biayanya mahal. Tapi alhamdulillah cukup lah, bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, barangkali para penonton juga pemirsa yang mau membantu Bang Arif, silahkan datang ke sini atau hubungi saya yang bisa membantu dimanapun. Karena Bang Arif ini kontrak ya di sini. Kemarin di atas pindah renovasi. Renovasi. Iya. Itu jadi pemirsa. Pekerjaan ini mulia karena lebih baik seperti ini daripada harus meminta-minta. Ya. Meminta ini pekerjaan pahalanya gede banget kalau ini. Ya pahala kenapa? Karena masih bisa mau berusaha ikhtiarnya. Kan yang wajib itu ikhtiarnya. Biar Dan nanti dengan kita ikhtiar ikhlas begini, rezeki yang mungkin dari 20.000, insya Allah kalau kita bersyukur Allah lipat gandakan. Dan sudah jelas dalam Al-Quran, wa inna atana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kata Allah, kalau kita bersyukuri nikmat Allah maka Allah akan tambah. Tapi kalau kita ingkar dengan nikmat Allah maka Allah akan adab. Nah, juga jadi dalam keadaan begini juga Bang Arif juga mempunyai penuh hikmah. Hikmahnya apa? Kita selalu dekat sama Allah. Ya, berarti di sini kalau dalam keadaan secara tidak melihat itu kita hanya butuh pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau Allah sudah gerakan barangkali dengan wasilah saya silaturahmi ke sini dan pemirsa bisa melihat, barangkali nanti rezeki Bang Arif bisa bertambah lagi menonton ya. Mudah-mudahan ya Bang Arif ya. Jangan lupa juga selalu selain kita ikhtiar, kita sholat ya. Jangan tinggalin kewajiban, sholat duhanya, zikirnya. Alhamdulillah kelihatan Bang Arif cerah mukanya. Ya jadi begitu Bang, saya kesini saya terahmi. Misalnya coba lihat lagi bisa Bang Arif kena ini nggak? Sering. Lagi di rumah ya sering lagi ngiris-ngiris gitu. Kalau makan masak beli. Enggak masak karena subuh dia sebelum jalan kerja masakin dulu lah. Dia suka sama bapaknya. Kalau isi kaleng begitu laku juga. Laku juga. Yang beda dia sama. Harganya tapi beda ya. Beda. Dikupas juga. Enggak, paling di getengin namanya itu. Jangan ntar. Ini bisa milihin yang udah bersih, dipisah gitu. Bisa. Bang Arif kalau misalkan sehari bisa ngumpulin berapa Bang Arif? Berapa Soalnya kilo? 10 kilo. paling banyak. Itu untuk sehari-hari gimana Bang Arif? Cukup nggak? Enggak lah. Intinya dia bisa menghasilkan paling sedikit 15.000, 20 paling besar ya. Ya kalau dibilang cukup ya syukuri aja. Syukur aja. Makan berarti ada kadarnya. Yang penting terus kenyang untuk ibadah. Jadi kita ngapain lagi emang kalau kita udah pada bersyukur. Itulah dia akan menjadi tenang. Itu kehidupan kalau
Karena belum tentu, karena kalau kita lihat orang kaya itu kelihatan enak, tapi belum tentu. Kita nggak tahu. Iya, tidak tahu. Sebab yang diberikan kaya itu adalah kekayaan hati. Kalau hati tenang, itu disebut dengan kaya. Kita tidur di rumah sederhana juga tenang, itu kaya. Laisal gina angka suatil arif walakin gina gina nafsi. Ada kata saya itu atailah begitu, bahwa yang disebut dengan kekayaan itu adalah kekayaan jiwa, kekayaan hati, bukan kekayaan harta. Cuma kita punya banyak duit juga kalau nggak tenang. Cuma duit banyak, kemana-mana banyak, cuma kasur empuk tapi nggak bisa tidur. Makan serba susah. Susah apa yang enak-enak nggak boleh kalau dengan nyapa. Kita bersyukur, alhamdulillah. Syukur alhamdulillah, dan juga pasti penuh hikmah hikmahnya dengan Allah. Kita tidak melihat itu, berarti Allah mengurangi kemaksiatan kita. Kita jarang nggak maksiat mata tuh, ya, dia jirah mata tuh, kita lihat kurang bersih hati kita, insya Allah. Juga dengan keadaan ini bisa kita juga sedikit, kalau duit banyak bisa banyak, sedikit itu juga sedikit. Gitu. Jadi itulah pemirsa obrolan dengan Bang Arif. Ya, yang mana beliau ini yang saya katakan sangat luar biasa, karena dalam keadaan kekurangan tidak bisa melihat, tidak bisa melihat, tetapi beliau masih bisa ikhtiar semaksimal mungkin, tidak mau minta belas kasihan dengan orang. Dia tetap berusaha mencari rezeki, mencari nafkah untuk anaknya, untuk makan sehari-hari. Ya walaupun tidak sesuai yang diinginkan, cukuplah, sebut cukup ya 15.000 sehari atau 20.000 sehari. Sedangkan di Jakarta ini makan ya mahal ya, tapi alhamdulillah Allah itulah yang maha rahmatnya telah memberikan jalan dan solusi. Dan juga mudah-mudahan mari selalu sehat ya, juga Bang Arif selalu diberikan keberkahan rezeki, panjang umur dan keluarganya, amin. Juga pemirsa bagi yang menyaksikan video ini dimanapun Anda berada, silahkan bantu Bang Arif di sini, bisa donasi ataupun datang langsung di sini, bisa menghubungi saya di channel Sunan Huda TV. Pertemuan ini insya Allah banyak sekali manfaat dan hikmah, khusus saya pribadi. Saya juga punya pondok Bang, Ada. pondok kebetulan bersantri. Di sana juga ada santri saya yatim yang tak mampu, itu saya biayain gratis. Kalau ada saudara di sini atau tetangga yang tak mampu, silahkan ke tempat saya di Banten. Iya, kebetulan santri saya juga ada yang dari Cawang, dari Depok, macam-macam. Kalau untuk yatim dan untuk apa yang tak mampu itu saya gratiskan. Jadi saya banyak anak-anak di rumah sekitar 30 orang. Dari pembangunan Bang, masih pembangunan. Tahap pembangunan masih. Iya masih. Makanya doain juga Bang Arif. Ya, selesai. Amin. Arif mau nanya lagi nih, bagaimana rasanya dulu kan Bang Arif normal ya penglihatannya. Usia berapa itu? Usia 30. Sekarang usia berapa? Sekarang usia berapa? Jadi dulu kan normal penglihatan, dan sekarang kan udah bisa melihat. Ya. Itu ketika nggak bisa melihat, itu Bang Arif bagaimana rasanya? Ya, Ada rasa sedih, ada biasa kita anak ya, keadaan ini ya kan. Ya rasa kaget ada sih, cuma kita sabar sama ikhlas, kita di seperti ini ya alhamdulillah kan Allah. Kayak orang lihatnya itu biasa gitu. Cuma kalau baru-baru mah habis kepala ya kan, baru jatuh kepentok. Sebut kali pernah saya. berkali. Iya. Awal-awal nggak ngelihat. Iya. Banyak sih jadi-jadian yang nggak enak mah. Kepentok apa? Maksudnya ya, pernah Bang Arif pernah merasa menyalahkan Allah atau saya nggak bisa ngelihat? Putus asa. Putus asa.
itu nangis sampai beberapa hari. Enggak, pertama kan kita nggak bisa jalan juga. Koma 3 hari itu rumah sakit kan. Terus rumah sakit seminggu, pulang nggak bisa jalan. Sebulan ada tuh kan kita jalan ngesot gitu, sambil udah ngesot itu kan, merangkak. Cuman ya kita dalam sehari 2 hari sebulan ini ada ya kan, kita kasih ikhlas gitu. Awalnya nggak ikhlas? Iya, awal mah kita masih berat juga. Berat ya kan, kita biasa ngelihat, nggak bisa ngelihat ya kan, gimana? Terus banyak ada efek ya, ada setelah Bang Arif nggak ngelihat, mungkin ada pengaruh keluarga. Nah, ada yang bisa Bang Arif ya bisa sedih itu apa? Ketika nggak bisa melihat begitu. ya kita kan ya biasa kita bisa melihat anak gimana, sekarang kemana, kita ya sedih nggak sedih kan. Melihat cucu kan udah punya cucu ya 2. Cuman ya kita ya keadaan gimana, kita bisa ya ikhlas ya kan, kita nggak bisa ngeliat mereka kan. Iya kan, di samping nggak bisa melihat, ekonomi juga kan terpuruk. Iya. Nah, ini Bang Pernah Arif. saya kagak makan apa kan berapa hari, anak saya tuh masih pada sekolah kan. Yang pertama itu kan anak saya baru 1 kelas, saya 1 SMP, yang pertama, yang kedua masih kelas 6. Saya udah begini. Ya kita usaha apa ya kan, yang kita ini saya jual beli rumah kan. Dulu. Iya. Akhirnya habis juga kan. Habisnya habis, rumahnya habis. Anak pernah nggak sih minta ini, ingin ini? Nah, Dulu kan dia sih anak saya nggak ada yang neken gitu kan, nggak ada yang moneko gitu. Ya ada ya makan, nggak ada ya diem di pada. Enggak, kalau ini buat neken pada bapaknya nggak ada, buat bikin susah gitu. pernah ngerasain nggak makan ya Bang Arif sama anak? Gimana Bang Arif? Ya nangis lah, kita mencari duit ya nggak bisa ya kan. Cuma anaknya nggak, ini sih diem aja. Kalau sering saya nggak makan. Karena saya bukan di sini doang kan, pindah-pindah marah-marah. Berarti bukan asli sini. Masih di sini, cuman kan kemarin lagi jual beli kan, beli di sana ya kan, tinggal lagi. Sampai pada habis semua. Iya. Berarti sekarang kontrak. Berarti anak udah gede kan. Berarti ketika sudah bisa melihat ini, banyak dari ekonomi turut semua. Iya. Sampai pernah ketika ketemu makan juga pernah. Sering itu gimana? Iya, nahan lapar ya. Iya. Tapi cukup bersabar sih Bang. Bersabar atas kemudian atas ujian Allah Subhanahu Wa Taala, dan juga bersabar atas pembagian rezeki dari Allah Subhanahu Wa Taala. Saya kan. Namanya keluh. Itu bagus. Ternyata emang itulah disebut sengaja. Kaji diri itu baru sulit. Kalau ngaji hafal, ngalas, itu bisa. Tapi kaji diri, lihat jelas bisa, sabar bisa. Aib orang kalau bersabar gampang. Alhamdulillah gampang menjalankan yang paling sulit. Ini Bang Uji itu kan caranya macam-macam ya. Semuanya kan harta, beda, harta itu semua istri kan ya. Iya, cuma kita cari ikhlas aja. Alhamdulillah kita kan ya tenang gitu, nggak terlalu ini banget pikiran. Iya, Bang juga termasuk tegar gitu. Ya, juga bisa menjalani kehidupan tanpa harus banyak mengeluh, tanpa banyak menangis. Mungkin kalau malam menangis sama Allah lah. Ya kita masing-masing lihat ya, ada sih penyesalan ya kan, kita kan banyak nggak bener ya sama kemarin. Masih sehat ya. Ya itulah mungkin salah satunya supaya mengurangi dosa kita. Iya. Apa yang kurang bersih, bersihin sama Allah, tinggalin biar hisabnya itu bersih kan? Jadi ketika kita ikhlas itu apa yang Allah titipkan diambil lagi, kita ikhlas, insya Allah pahala itu dipatkan. Dan bahkan juga dalam keadaan tidak bisa melihat alam dunia ini, kalau kita ikhlas pahala itu gede. Sabar, ikhlas gede. Jadinya terus semangat lah dalam kehidupan. Kalau hidup itu memang harus berjuang. Kalau nggak mau berjuang ya mati. Jadi siapapun
nggak harus meniti karir aja, berjuang dalam hidup untuk makan lebih banyak berjuang. Kita memang harus buat makan sehari-hari, berjuang makan nasi makan anak, berjuang pahalanya gede insya Allah. Nah itulah pemirsa bincang-bincang saya dengan Arif, banyak hikmahnya buat saya, banyak pelajarannya buat saya, yang mana beliau ini dengan segala kekurangannya masih tetap bersabar, dengan kekurangannya masih tetap ikhlas menjalankan kehidupan tanpa mengeluh, tanpa meminta belas kasihan orang. Itu yang paling saya suka. Juga saya di sini bersilaturahmi, mudah-mudahan menjadi pintu rezeki buat saya, buat Bang Ari, karena saya pun sama lagi berjuang membangun pondok pesantren. Dan juga banyak orang-orang yang mampu, yang gak mampu sama. Ya itulah. Pemirsa, alhamdulillah hari ini saya selain bersilaturahmi, sedikit saya juga bantu pasien sedikit lagi ya. Udah bersih semua ya Bang? Udah tinggal nimbang. Ini udah bersih begini, alhamdulillah nih. Sekarung timbang ya. Iya. Timbang dah. Ini masuk dulu Bang. Ini bawa. Pemirsa, ayo kita timbang hasil hari ini sama Bang Arif. Gimana Bang? Ini ya. Laki dengan Bapak siapa? Kali. Ini. Oh. Bapak lagi hasilin bareng. Timbang dulu ya. Buat sekilo. Kilo. Kemarin 6 kilo, 10 kilo. 2 kilo. Ini segala berapa? 2.000. Kalau di sana ada sekarung. Ada 10 kilo ya? 20.000 ya? 20.000 kali. 20.000 Bang. Oh, ya. Cuma ya? Iya. Udah ya. Jadi hari ini alhamdulillah udah bisa silaturahmi dan juga jual untuk ke Bapak Ali ya, ini Bang ya. Dan hasilnya 20.000 tuh. Ya. 20.000. Terima kasih. Ayo. Terima kasih.